harinya. Juliet berjalan menuju kantin. Setiap ia berjalan, banyak orang yang menyapanya. Semakin hari, reputasi Juliet semakin menjulang. Juliet juga belum melihat Paulina beberapa hari ini. Tapi entah kenapa ia tidak begitu semangat untuk menang dari taruhan menjadi ratu dalam homecoming party nanti. Tidak, Juliet tahu kenapa. Pikirannya beberapa hari ini hanya dipenuhi oleh Nick. Juliet sepertinya sudah jatuh cinta terlalu jauh kepada Nick. Dan Nick sepertinya menyembunyikan sesuatu. Juliet bisa merasakan itu. Sejak mimpi semalam ia tidak bisa tidur nyenyak, ia begitu merindukan Arlo. Ia teringat Arlo yang pendiam tetapi selalu berada di sisi Juliet, Arlo yang selalu bersikap dewasa. Dada Juliet sesak lagi. Juliet harus berhenti memikirkan ini. Ketika ia sudah sampai kantin ia menemukan Emma yang sepertinya baru sampai di kantin seperti dirinya. Juliet menepuk bahu Emma, tapi tubuh Emma seperti menegang. "Kau sudah sembuh?" tanya Juliet langsung. Emma menoleh dan terlihat lega ketika yang ia lihat adalah Juliet. "Apa Emma menghindari seorang?" "Iya, aku sudah baik-baik saja," jawab Emma. Tapi matanya seperti was-was, ia melirik sekeliling kantin. "Siapa yang kau cari?" tanya Juliet. Emma langsung menegakkan bahunya. "Aku tidak mencari siapapun," jawab Emma kaku. Juliet menyipitkan matanya. "Kau menyembunyikan sesuatu dari aku," tuduh Juliet. Emma hanya menjawab dengan menggeleng kepalanya, tapi mencoba menghindari tatapan Juliet. "Apa ini tentang Aaron?" tanya Juliet. Dan sepertinya Juliet langsung benar. Karena Emma langsung menoleh ke arah Juliet dengan cepat. Membuat Juliet khawatir kepala Emma akan putus karena gerakannya itu. "Bukan," jawab Emma. "Tadi, aku melihat Aaron berjalan ke arah sini." "Di mana ya dia?" ucap Juliet santai. Emma langsung panik. "Aku harus pergi," ucap Emma. Tapi Juliet menahan tangan Emma. "Tidak, kau harus beritahu apa yang kau sembunyikan dari aku," seru Juliet. Dan tepat saat itu ada yang memanggilnya. "Juliet." Suara riang Jack. Juliet menoleh dan mendapati Jack, Nick, Aaron dan Jay berjalan memasuki kantin. Juliet bersumpah mendengar beberapa wanita tertawa genit, tapi Juliet tidak tahu suaranya dari mana. Juliet memutar bola matanya, mereka semua berlebihan, keempat lelaki ini tidak seluar biasa itu. Lalu tatapan Juliet bertemu Nick, Juliet menahan napasnya. Setelah tatapan mereka bertemu, Nick tidak melepaskan matanya dari Juliet, begitu pula Juliet. Oke, setidaknya ada salah satu dari mereka yang luar biasa. Tanpa sadar Nick sudah berdiri di depannya. Juliet dapat melihat orang-orang menatap Nick dan Juliet penasaran. Juliet menahan senyumannya, ia sudah lama tidak memberikan pertunjukan. Juliet mengecup pipi Nick. "Akhirnya kau datang," seru Juliet. Nick tersenyum nakal. Sepertinya kekasihku yang satu ini sudah merindukanku," ucap Nick lalu merangkul pinggang Juliet dengan protektif. Juliet dapat mendengar suara kesal dari beberapa perempuan. Juliet merasa puas. Nick yang bisa membaca pikiran Juliet langsung membisik. "Apa kau ingin memberikan pertunjukan?" tanya Nick. "Apa kau memiliki masalah dengan itu?" tanya Juliet balik. Nick tersenyum miring. "Tidak, aku juga ingin memberitahu seluruh dunia kalau kau adalah milikku," jawab Nick. Kali ini Nick mengecup pipi Juliet. "Ah, mataku sakit, enaknya memiliki kekasih yang satu sekolah. Aku jadi merindukan kekasihku," ucap Jack sambil cemberut. Perhatian semua orang tertuju kepada Nick dan Juliet. Tapi tidak ada yang sadar kalau Aaron saat ini menatap Emma terang-terangan. Sedangkan Emma mencoba menghindari untuk bertatapan dengan Aaron. "Apa kita akan terus berdiri di tengah sini?" tanya Jay. "Ayo cari kursi, tinggalkan saja lovebird ini," seru Jack. Mereka segera mencari kursi. "Tidak,
Mereka tidak perlu mencari kursi, mereka hanya duduk di kursi mereka biasa. Tidak ada yang berani duduk di kursi mereka. Kursi itu dikenal sebagai kursi untuk anak-anak populer. Emma sekarang merasa seperti terbuang, ia bingung akan kemana. Juliet sepertinya sibuk dengan Nick. Apa dia harus duduk bersama anak-anak populer itu? Tidak, tempat Emma bukan di sini. Emma bahkan jijik dengan penampilannya hari ini. Ia hanya memakai kaos membosankan dengan jeans kebesaran dengan kacamata yang cukup besar membingkai matanya. Mereka adalah teman Juliet, tapi bukan teman Emma. Ketika Emma mau pergi tanpa terlihat, tiba-tiba Emma mendengar suara Aaron. "Mau kemana?" tanya Aaron. Emma menahan napasnya. Aku duduk di kursi lain saja," jawab Emma. Jack sepertinya mendengarnya karena langsung berkata, "Apa maksudmu? Bergabunglah dengan kami," seru Jack. Dan saat itu Emma bisa merasakan tatapan penasaran orang-orang. "Tidak, Emma tidak menyukai ini. Aku lebih baik duduk di kursi lain," tolak Emma lembut. Tiba-tiba Juliet datang bersama Nick di sebelahnya. "Apa? Tidak. Kau berhutang cerita kepadaku, Emma," seru Juliet. Alis Aaron terangkat penasaran dan Emma seketika panik. Emma melototi Juliet. Tapi Emma hanya dapat melihat mata Juliet berkilat jahil. "Aku akan bergabung dengan kalian," seru Emma pasrah sekarang. Lalu mereka segera berjalan ke kursi anak-anak populer. Di barisan kursi anak-anak populer bukan hanya geng Nick, ada anak-anak populer lainnya. Biasanya adalah anak-anak cheerleader dan jock. Biasanya di barisan itu ada geng Paulina. Tapi kali ini Juliet tidak melihat Paulina dan minionsnya dimanapun. Mereka duduk, Juliet duduk di sebelah Nick. Sedangkan Emma duduk di sebelah-sebelah Aaron. Nick sejak tadi merangkul bahu Juliet. Juliet melirik Nick, Nick terlihat tenggelam dari lamunannya. Setelah itu Jack dan Aaron mengambil makanannya, tinggal Jay, Emma, Juliet dan Nick di meja. "Kau tidak makan, Emma?" tanya Juliet. "Aku membawa bekal," jawab Emma. "Kau mau makan apa hari ini?" tanya Nick. "Mungkin yang seperti biasa, kenapa?" tanya Juliet. Nick berdiri dari kursinya. "Akan aku ambilkan," seru Nick. Setelah itu Nick mengambilkan makanan untuk Juliet. Juliet melirik Jay yang dari tadi sibuk dengan ponselnya. Sepertinya Jay bahkan tidak peduli dengan pembicaraan Juliet dan Emma. "Emma, kau berutang sebuah cerita kepadaku," seru Juliet. Emma menatap Juliet lalu melirik Jay, memberitahu Juliet dengan matanya kalau ia tidak bisa menceritakan apapun itu dengan Jay yang ada di sini. "Jay, kau tidak mendengar ucapanku dan Emma, bukan?" tanya Juliet dengan volume suara yang sama dengan dia bertanya Emma tadi. "Tidak," jawab Jay datar. "Itu kau mendengarnya," jawab Emma kesal. Jay mengangkat kepalanya lalu menatap Juliet dan Emma. "Aku juga tidak peduli kalian berbicara apa," jawab Jay. Lalu kembali dengan ponselnya. "Nah, dia juga tidak akan peduli," katanya. "Sekarang ceritakan," seru Juliet. Emma menatap Juliet lalu menghela napas, dia membuka ponselnya. Lalu mengetik sesuatu di ponselnya, setelah selesai ia berikan kepada Juliet. Juliet membaca apa yang Emma ketik di ponselnya. "Aaron mengajakku ke homecoming party." "Apa?" Ucapan Juliet ditahan oleh tangan Emma yang menutupi mulut Juliet agar Juliet tidak dapat melanjutkan ucapannya. "Jangan lanjutkan ucapanmu," bisik Emma sambil melototi Juliet. Juliet menatap Emma geli. "Kenapa?" "Itu sebuah kabar gembira. Aku senang untukmu," jawab Juliet sambil memberikan kembali ponsel Emma. "Tapi aku tidak senang," seru Emma sambil memainkan makanannya di sendoknya. "Kenapa begitu? Bukankah itu yang kau inginkan?" Emma terdiam sejenak sebelum menjawab, "Aku sudah menolaknya." Juliet kaget mendengar ucapan Emma. "Aku tidak mengerti, kenapa kau menolaknya?"
Seluruh ceritanya tidak seindah yang kau bayangkan, jawab Emma. Juliet sangat penasaran tapi Emma pasti tidak bisa bercerita sekarang, tidak dengan Jay yang ada di sini. Tidak lama kemudian ketiga lelaki kembali dengan makanan, Nick memberikan Juliet makanannya. Setelah itu, sepanjang makan siang penuh dengan obrolan umum. Nick yang sedari tadi terdiam membuat Juliet khawatir. Juliet melirik Nick, kenapa Nick hari ini menjadi begitu diam? Nick merasakan tatapan Juliet. Nick menoleh, mengangkat alisnya ketika melihat Juliet memperhatikannya terang-terangan. Ada apa? Tanya Nick lembut. Apa kau baik-baik saja? Tanya Juliet langsung. Tatapan Nick melembut, Nick menggenggam tangan Juliet di balik meja. Aku baik-baik saja, sayang. Terima kasih sudah bertanya, seru Nick. Tapi entah kenapa Juliet tidak percaya dengan ucapan Nick itu. Ketika Juliet ingin kembali bertanya tiba-tiba kantin menjadi lebih bising. Juliet melepaskan kontak matanya dengan Nick untuk melihat ada apa yang terjadi. Setelah itu, terdapat sekitar 8 pria bertubuh tegap dengan jas rapi dan kacamata hitam masuk ke kantin. Mereka berdiri sejenak lalu kepala mereka seolah mencari seorang. Sampai akhirnya tatapan mereka berhenti di arah Juliet. Juliet mengerutkan dahinya, apa mungkin perasaannya saja? Tidak, bukan perasaannya saja, pria-pria berjas itu berjalan ke arahnya. Ketika mereka berdiri tepat di depan meja Juliet, salah satunya maju dan berkata, "Tuan muda, Anda diminta kehadirannya di Chicago sekarang juga," seru pria itu. Juliet sekarang bingung pria ini berbicara dengan siapa. Karena di meja ini ada 4 tuan muda yang semuanya dari keluarga kaya. Juliet melirik ke Aaron, Jack dan Jay. Tapi tatapan mereka bertiga ke arah Nick. Membuat Juliet menoleh ke arah Nick juga. Apa kalian perlu menjemputku seperti ini? Tanya Nick tajam. Tidak menutup-nutupi ketidaksukaannya. Juliet mengerutkan dahinya, apa mungkin perasaannya saja? Tidak, bukan perasaannya saja, pria-pria berjas itu berjalan ke arahnya. Ketika mereka berdiri tepat di depan meja Juliet, salah satunya maju dan berkata, "Tuan muda, Anda diminta kehadirannya di Chicago sekarang juga," seru pria itu. Juliet sekarang bingung pria ini berbicara dengan siapa. Karena di meja ini ada 4 tuan muda yang semuanya dari keluarga kaya. Juliet melirik ke Aaron, Jack dan Jay. Tapi tatapan mereka bertiga ke arah Nick. Membuat Juliet menoleh ke arah Nick juga. Apa kalian perlu menjemputku seperti ini? Tanya Nick tajam. Tidak menutup-nutupi ketidaksukaannya. Ini mendadak tuan, ucap pria berjas itu. Nick terlihat akan memakan pria itu hidup-hidup. Nick menghela napas lalu kali ini menatap Juliet. Aku harus pergi, seru Nick sambil menatap Juliet dengan tatapan sedih. Juliet menatap Nick lalu menatap pria-pria berjas ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Tanya Juliet langsung. Nick ingin menjawab tetapi pria berjas tadi langsung berkata, "Tuan muda," ucap pria itu seolah mereka tidak bisa menunggu sedetik lagi. "Aku sedang berbicara dengan kekasihku, jika kau ada masalah dengan itu lebih baik kalian berhenti dari pekerjaan kalian," ucap Nick tajam. Pria itu tidak berkata apa-apa tapi langsung menundukkan kepalanya sedikit seolah dia memang bersalah. "Maaf kalau aku harus pergi, aku akan menghubungimu," ucap Nick lalu mengecup kening Juliet dengan lembut dan cukup lama. Nick tidak ragu-ragu menunjukkan kemesraannya di depan semua orang dan itu membuat Juliet merasa dihormati. Nick tidak malu melakukan hal-hal manis di depan teman-temannya. Rasanya baru beberapa detik tapi Nick sudah melepaskan kecupan di kening Juliet. Juliet tidak berkata apa-apa. Mereka hanya saling bertatap-tatapan. Lalu Nick berdiri. Nick mengangguk ke teman-temannya lalu segera berjalan menuju pintu keluar kantin dengan pria berjas mengikuti Nick dari belakang. Nick saat ini terlihat seperti ketua sebuah geng mafia. Nick menjadi pusat perhatian, tapi Nick terlihat tidak peduli. Sampai akhirnya Juliet tidak melihat Nick lagi, ketika Nick sudah keluar dari kantin.
Tepat saat itu tiba-tiba Larissa entah dari mana sudah di mejanya lalu duduk di sebelah Juliet. "Apa yang terjadi?" tanya Larissa berapi-api seolah dia tidak sabar mendengar gosip dan menyebarkannya ke satu sekolah. "Nick hanya dijemput," jawab Jack. "Ada urusan apa?" Kelihatannya mendesak, seru Larissa sangat penasaran. Semuanya menatap Juliet seolah Juliet tahu jawaban itu. "Aku tidak tahu," jawab Juliet jujur. "Oh, bukankah kau kekasih Nick? Kenapa kau tidak tahu urusan kekasihmu?" Tiba-tiba Juliet mendengar suara Shannon. Juliet menoleh di situ. Shannon sudah berdiri 1 meter dari mejanya, dan menatap Juliet dengan tatapan tajam. Dagu Shannon terangkat tinggi-tinggi dan menatap Juliet seolah Juliet adalah makhluk paling menjijikan yang pernah dia lihat. "Hai Tere, Shannon. Di mana Paulina?" tanya Juliet mengalihkan pembicaraan sambil. "Paulina hanya beristirahat, beberapa hari lagi dia akan masuk sekolah." "Kau mengalihkan pembicaraan, tapi apa boleh buat mengingat kau hanya kekasih palsu Nick," seru Shannon santai. Juliet kaget mendengar hal itu. Oke, mungkin awalnya Juliet dan Nick tidak serius. Tapi mereka memang benar-benar berpacaran. Juliet melirik Larissa, apa Larissa yang memberitahu hal itu kepada Shannon? Tapi kelihatannya Larissa juga terlihat kaget kalau Shannon mengetahuinya. Larissa menatap Juliet sambil menggeleng sedikit, seolah berkata kalau bukan dia yang memberitahu Shannon. Anak-anak cheerleader, yang duduk di meja sebelah mereka menonton pertunjukan itu dengan tertarik. Dan dari mana kau mendengar hal itu?" tanya Juliet menatap Shannon. "Entahlah, Nick tidak pernah menunjukkan kemesraannya dengan kekasihnya sebelumnya. Dia selalu cuek, tetapi ketika bersamamu Nick tidak seperti Nick yang biasa. Dia terlihat palsu, kalian sangat palsu," jawab Shannon jujur. "Oh, atau mungkin Nick memang sudah mabuk kepayang kepadaku," jawab Juliet dengan senyum kemenangan. Ketika Shannon ingin menjawab lagi, Juliet tiba-tiba berdiri dan melangkah mendekati Shannon. Juliet menatap Shannon serius. "Apa kau datang ke sini hanya ingin berkata itu? Jika iya, aku sarankan kau kembali ke kursimu. Karena teman-temanku dan aku terganggu kau menggonggong di sini," ucap Juliet sambil tersenyum manis palsu dibuat-buat. Shannon terlihat lupa kalau Juliet tidak sendirian. Shannon menatap semua yang duduk bersama Juliet, lalu tatapannya bertemu dengan Aaron. Aaron hanya menatap Shannon datar. Wajahnya merah, tetapi bukan karena malu. Lebih karena menahan marah. Shannon menatap Juliet penuh benci. "Ketika Paulina kembali dia tidak akan membuatmu hidup nyaman di sini. Bersiap-siaplah," ancam Shannon. Juliet ingin mentertawakan ucapannya itu. "Try me," seru Juliet sambil melipat kedua tangannya di dadanya. Menatap Shannon dengan percaya diri dan tanpa rasa takut. Shannon menatap tajam Juliet untuk terakhir kalinya sebelum dia keluar dari kantin itu. Juliet kembali duduk di kursinya. "Kau sangat cocok untuk menjadi ratu sungguhan," ucap Jack tiba-tiba. "Why, Tang Yu," jawab Juliet. "Aku setuju," ucap Larissa sambil terkikik. Juliet menoleh ke arah Larissa yang belum pergi dari situ. Sebenarnya Larissa berada di pihak mana? "Paulina akan marah padamu jika mendengar kau berkata seperti itu," seru Juliet. "Oh, dia tidak akan mendengarnya. Hari ini dia tidak masuk," jawab Larissa santai. "Kenapa dia tidak masuk?" tanya Juliet penasaran. Sekarang Larissa mencurigakan, ia mendeham. "Sakit sepertinya," seru Larissa bahkan tidak yakin dengan jawabannya. Yap, ada sesuatu yang Larissa sembunyikan. "Sakit, ya?" tanya Juliet sambil menyelidiki wajah Larissa. Seolah mencoba berkata, "Ingat janjimu akan menjadi mata-mataku," dengan matanya. "Aku harus pergi," ucap Larissa langsung. Tanpa menunggu jawaban Juliet, Larissa sudah kabur secepat mungkin dari situ. "Ada apa dengannya?" tanya Jack.
Juliet hanya diam dan melihat Larissa yang sudah berjalan menjauh. Ada sesuatu yang mencurigakan, sikap Larissa begitu mencurigakan. Entah kenapa Juliet merasa kalau Paulina ingin merencanakan sesuatu yang licik. Juliet harus waspada. Sepulang dari sekolah, ia memutuskan untuk langsung pulang. Ketika ia sudah masuk kamar, tiba-tiba ponsel Juliet berdering. Ketika Juliet melihat nama Nick di layar utama, dia langsung menjawab panggilan itu di deringan kedua. "Halo," seru Juliet langsung. "Hei, apa kau sudah pulang?" tanya Nick. "Ini baru sampai rumah." "Ada masalah apa, Nick?" tanya Juliet langsung tidak ingin membuang-buang waktu. Juliet dapat mendengar Nick menghela napas di seberang teleponnya. "Ada masalah keluarga, saat ini aku sedang di bandara, aku akan ke Chicago," seru Nick. Juliet sedikit sedih. Nick tidak ingin berbagi apapun masalah itu. "Apa kau tidak bisa membicarakan masalah keluarga ini kepadaku?" tanya Juliet tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Nick tidak menjawab pertanyaan Juliet. Juliet menghela napas. "Kalau kau tidak bisa memberitahunya sekarang tidak apa-apa," seru Juliet tidak ingin memaksa Nick. "Maafkan aku," ucap Nick. "Berapa lama kau di Chicago?" tanya Juliet. "Sepertinya 3 hari, setelah semua ini selesai aku akan segera pulang," jawab Nick. Lalu hening. Tidak ada yang berbicara. "Aku akan merindukanmu," seru Juliet. Juliet tahu saat ini Nick pasti tersenyum di seberang telepon. "Bahkan sekarang aku sudah merindukanmu," ucap Nick. Juliet menahan senyumannya. Lalu di seberang telepon Juliet dapat mendengar suara lelaki. "Tuan muda," seolah meminta perhatian Nick. Nick menghela napas. "Aku harus pergi," seru Nick, tapi Nick terdengar tidak ingin menyelesaikan pembicaraan mereka. Juliet menjawab iya, lalu panggilan mereka terputus. Pembohong. Nick adalah pembohong besar. Katanya dia akan kembali lagi dalam 3 hari, tetapi hari ini sudah hari keempat setelah Nick pergi ke Chicago dan Nick belum juga kembali. Juliet menatap tajam ponselnya yang tidak bersalah. Oh, betapa ia ingin memakan hidup-hidup Nick jika Nick sudah kembali. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu, setelah itu terdengar pelayan Juliet di balik pintu. "Nona, ada tamu," seru pelayan itu. Juliet mengerutkan dahi. "Tamu? Tamu apa?" Juliet bangun dari kasur dan membuka pintunya. "Siapa?" tanya Juliet. "Tuan Nick, Nona," jawab pelayannya. Mendengar nama Nick tanpa sadar, Juliet langsung menahan napasnya. Well, sepertinya Nick menepati janjinya. Juliet berjalan menuju ruang tamu, tapi ia tidak menemukan Nick. "Di mana dia?" tanya Juliet. "Sepertinya belum masuk, Nona." "Padahal tadi sudah saya tawarkan masuk," seru pelayannya. Juliet mengangguk lalu segera menuju lift satu-satunya untuk sampai di lantai penthouse ini. Di situ Juliet melihat Nick sedang menatapi foto keluarga Juliet yang digantung tepat di pintu masuk. "Nick," panggil Juliet. Masih tidak percaya Nick sudah ada di sini. Kenapa Nick tidak memberitahunya akan datang? Nick menoleh ketika mendengar suara Juliet. Dengan cepat Juliet berjalan mendekati Nick, dan tanpa menunggu jawaban dari Nick, Juliet langsung melingkari tangannya di leher Nick dan memeluk Nick begitu erat. Nick menarik napas tajam seolah ia sudah sangat merindukan hal ini. Nick melingkari tangannya ke pinggang Juliet, lalu memeluk tubuh kecil Juliet dengan erat juga. Wangi maskulin Nick memenuhi hidung Juliet. Juliet merasa seperti ia pulang ke rumah. Ketika pelukan mereka sudah terlepas, Juliet langsung bertanya, "Kenapa kau tidak bilang akan datang?" "Aku baru saja dari bandara," jawab Nick. Itu bukan jawaban kenapa dia tidak bilang akan datang. "Juliet," panggil Nick tiba-tiba. Membuat Juliet menatap wajah Nick. Dan wajah Nick terlihat sedikit murung. "Apa terjadi sesuatu?" "Ada apa?" tanya Juliet.
Nick tiba-tiba melepaskan pegangannya dari pinggang Juliet lalu mundur satu langkah. Kita harus berbicara, seru Nick. Juliet menunggu Nick melanjutkan ucapannya. Entah kenapa dari reaksi Nick sepertinya ini bukan kabar baik. Aku ingin kita putus, ucap Nick sambil menatap Juliet serius. Dan saat itu, Juliet merasa oksigen di paru-parunya seolah habis. Juliet seketika merasa jantungnya ditusuk 1000 jarum. Dadanya menjadi sesak. Kalimat itu membuat seluruh dunia Juliet runtuh. Nick pasti bercanda, kan? Tapi saat ini tatapannya sangat serius. Nick tidak terlihat main-main. Juliet tidak bisa berkata-kata. Untuk beberapa detik dia membeku seperti orang bodoh. Ia tidak bisa langsung mencerna apa yang Nick bicarakan. Juliet mencoba menahan dirinya agar tidak terlihat rapuh. Dengan mengumpulkan segenap raganya, ia menatap Nick. Tatapan Nick tegang, dan wajahnya sangat serius. Apa kau baru saja meminta untuk putus? Tanya Juliet, akhirnya mampu mengeluarkan suara. Dia bangga suaranya tidak pecah ketika bertanya hal itu. Berharap apa yang ia dengar salah, berharap Nick sedang bercanda, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Iya, jawab Nick singkat. Dadanya terasa semakin sesak mendengarnya. Juliet harus kuat, dia tidak boleh terlihat rapuh. Kenapa? Tanya Juliet. Tapi Juliet meringis mendengar suaranya sedikit bergetar. Tapi sepertinya Nick tidak sadar. Entahlah, semoga saja Nick tidak sadar. Aku berpikir kita lebih baik berpisah, jawab Nick. Kenapa kau berpikir seperti itu? Tanya Juliet. Kita tidak cocok, jawab Nick. Wajah Nick begitu terkontrol, kaku, tanpa ekspresi dan dingin. Sangat berbeda dengan Nick yang Juliet sangat kenal selama ini. Biasanya Nick selalu memandangannya dengan tatapan lembut dan hangat. Juliet tidak percaya apa yang dia dengar. Apa Nick serius berkata mereka tidak cocok? Apa selama ini hanya Juliet yang merasa kalau mereka begitu cocok? Kenapa Nick menyatakan cintanya kalau begitu? Kenapa Nick memeluknya semenit yang lalu? Juliet tidak akan melewatkan pertanyaan ini. Bukankah kau mencintaiku? Tanya Juliet menahan dirinya agar tetap terdengar tidak terlalu terpengaruh. Tapi astaga, entah kenapa Juliet terdengar seperti memohon. Ia tidak ingin memikirkan gengsinya sekarang. Yang terpenting ia harus tahu kenapa Nick meminta putus tiba-tiba. Mungkin perasaan Juliet, tetapi Juliet dapat melihat mata Nick terlihat kesakitan seketika. Tapi langsung ditutupi dengan tatapan dingin yang tidak ada ekspresi itu. Kita tidak cocok, lebih baik kita berpisah, jawab Nick. Itu bukan jawaban. Aku tidak bisa terima begitu saja, kau meminta putus tanpa alasan yang jelas. Aku perlu tahu kenapa alasan kau ingin kita putus, seru Juliet. Benar, Juliet tidak ingin semua ini akan tetap menjadi misteri. Lebih baik Juliet tahu sekarang ada apa sebenarnya. Sekarang hanya bergantung kejujuran Nick. Nick menatap Juliet sejenak. Tatapan mereka terkunci selama entah berapa lama. Hening, tidak ada yang berbicara. Jantung Juliet sangat sakit memikir dia tak akan bisa mencium Nick lagi. Memeluk Nick lagi, dan bergandengan tangan dengannya lagi. Juliet menahan emosinya yang menguap. Juliet menahan dirinya agar tidak menangis di sini. Tidak di depan Nick. Ingat persetujuan kita sebelum berpacaran? Tanya Nick tiba-tiba. Juliet berkedip mencoba mencerna kalimat Nick. Pikiran Juliet saat ini sedang kacau. Apa Nick serius meminta Juliet mengingat apapun itu persetujuan sialan mereka sebelum pacaran? Kepala Juliet pening. Persetujuan apa itu? Tanya Juliet akhirnya karena dia tidak bisa memikirkan apapun lagi. Hanya aku yang boleh memutuskan hubungan ini, dan sekarang aku ingin kita putus, kau tidak bisa menolaknya. Jawab Nick seperti lelaki paling brengsek sedunia. Tidak, saat ini Nick memang terlihat lelaki paling brengsek, egois yang pernah ada di muka bumi. Jadi kau bilang aku harus menerimanya begitu saja? Tanya Juliet. Kau sudah setuju dari awal, seru Nick.
Juliet sekarang menatap Nick dingin, sangat dingin. Juliet yakin ia bisa saja membuat Nick menjadi manusia es dengan tatapannya. Aku kira setelah kita benar-benar berpacaran, persetujuan itu tidak berlaku lagi, seru Juliet dingin. Nick terdiam sejenak, ketika Nick ingin mengucapkan sesuatu. Juliet mengangkat satu tangannya, seolah mencoba menghentikan Nick yang hendak ingin berbicara. Aku tidak tahu apa alasan kau tiba-tiba ingin putus, tapi karena sepertinya kau sangat ingin putus dariku. Kalau begitu baiklah kita putus, ucap Juliet dengan berat hati, ia merasa seolah jantungnya berpindah di tenggorokannya. Juliet merasa tenggorokannya berkedut setelah mengatakan itu. Tapi ia dengan sepenuh tenaga mengontrol dirinya, ia tetap menatap Nick dingin. Kau tidak marah? Tanya Nick tiba-tiba. Juliet ingin tertawa mendengar ucapan Nick. Marah? Tidak. Tapi kecewa karena kau bertindak seperti pengecut. Iya. Aku sepertinya menilaimu terlalu tinggi, ucap Juliet dingin. Nick tidak menjawab ucapan Juliet itu. Mereka saling bertatap-tatapan, emosi Juliet bercampur aduk sekarang. Dadanya sesak tapi di saat yang bersamaan Juliet sangat ingin mencekik Nick. Akhirnya yang Juliet memutuskan kontak mata mereka. Sambil menahan air mata sialan yang sejak tadi sepertinya sudah ingin jatuh dari matanya. Apa ada yang ingin kau bicarakan lagi? Tanya Juliet masih dengan nada dingin. Juliet dapat merasakan tatapan Nick. Tidak, jawab Nick. Juliet membalikkan badannya sehingga dia memunggungi Nick. Kalau begitu kau tahu di mana pintu keluar kan, ucap Juliet. Juliet salut dengan dirinya karena bisa mengatakan itu tanpa membuat suaranya bergetar. Nick tidak menjawab apapun lagi. Selamat tinggal, Nick, ucap Juliet. Lalu setelah itu ia masuk kembali ke penthouse tanpa menoleh lagi ke arah Nick. Juliet langsung menuju kamar tidurnya. Ketika sudah di dalam kamarnya, Juliet mengunci pintu itu. Tepat ketika ia mengunci pintu itu, pandangan Juliet tiba-tiba kabur. Lalu akhirnya Juliet bisa mengeluarkan air mata yang sudah ia tahan sejak tadi. Punggungnya menempel pintu kamar. Seketika Juliet merasa kakinya lemas, dan tubuhnya menjadi tidak memiliki tenaga. Seolah Nick sudah mengisap semua energi yang Juliet miliki saat itu. Ia merosot ke lantai dan ia menangis. Juliet tahu suatu hari mungkin saja dia dan Nick akan berpisah. Tetapi Juliet tidak mengira akan secepat ini. Karena mereka baik-baik saja beberapa hari ini, Juliet tidak begitu siap dengan semua ini. Sepertinya baru kemarin kau memelukku dan berkata kau mencintaiku. Dan sekarang itu hanya memori yang terlalu indah untuk dikatakan nyata. Batin Juliet. Juliet menangis, jantungnya sangat sakit, dadanya sangat sesak seolah ia kekurangan oksigen. Juliet membenamkan wajahnya ke lututnya. Apa ini sungguh akhir dari hubungannya dan Nick? Juliet masih berharap kalau semua ini hanya mimpi buruk. Juliet berharap bangun dari mimpi buruk ini dan kembali ke kehidupan normalnya, kehidupannya yang ada Nick di dalamnya. Entah sudah berapa lama Juliet duduk di lantai kamarnya, Juliet mengangkat kepalanya dari lututnya. Mencoba menyesuaikan cahaya di sekitarnya. Juliet merasa lelah, mungkin karena ia menangis entah berapa lama. Juliet bangun dari lantai lalu menatap dirinya di cermin. Juliet sudah menduga penampilannya akan sangat kacau. Setelah itu Juliet segera membantingnya tubuhnya ke kasur. Juliet menatap plafon kamarnya, mencoba melupakan semua yang sudah terjadi hari ini. Hari ini otaknya sudah bekerja begitu keras memikirkan berbagai alasan kenapa Nick ingin putus. Aku ingin kita putus. Ucapan Nick yang tadi terngiang-ngiang di telinganya. Juliet kembali merasakan sesak napas, seluruh tubuhnya terasa sangat lelah. Juliet memejamkan matanya, tapi setelah itu air mata kembali membasahi pipinya ketika ia memejamkan mata. Dan malam itu Juliet menangis dalam diam sampai terlelap. Esokan harinya Juliet sesungguhnya tidak memiliki semangat untuk pergi ke sekolah.
Tapi ia tidak suka jika Nick akan berpikir kalau Juliet tidak masuk sekolah karena mereka baru saja putus. Juliet tidak ingin melarikan dari hanya karena mereka putus. Juliet akan menemui Nick dengan kepala terangkat dan ingin membuktikan bahwa bukanlah Juliet yang kehilangan tetapi Nick yang kehilangan dirinya. Oleh karena itu sekarang Juliet sudah berjalan di koridor menuju kantin. Juliet tadi pagi bekerja keras menutupi matanya yang bengkak dengan make up. Keahlian dia dalam hal berdandan menyelamatkan dirinya dari mata bengkak mengerikan yang terlihat jelas bahwa dia sudah semalaman menangis. Seharian ini Juliet belum melihat Nick. Tapi jika Nick nanti ada di kantin bersama teman-temannya, Juliet yakin setelah itu gosip mengenai dia dan Nick putus akhirnya akan menyebar. Karena Juliet sudah berencana tidak duduk satu meja dengan Nick dan teman-temannya. Juliet memasuki kantin yang sudah sangat ramai. Juliet tidak bisa menahan dirinya untuk tidak melirik meja anak-anak populer. Juliet menahan napasnya. Di situ Nick sudah duduk di tempatnya yang biasa bersama teman-temannya. Tatapan Nick terfokus kepada makanan yang Nick mainkan dari tadi. Tapi tatapan Juliet bertemu dengan Jay, dan Jay sepertinya mengatakan sesuatu kepada Nick. Entah kenapa Juliet memiliki firasat Jay berkata kepada Nick kalau ada Juliet di situ. Dan benar, setelah Jay berbicara dengan Nick, Nick mengangkat kepalanya dari makanannya lalu memindahkan tatapannya ke Juliet. Tatapan mereka bertemu, tapi hanya bertahan dalam 2 detik. Karena Juliet dengan cepat memutuskan kontak matanya. Jantung Juliet berdebar-debar. Juliet mencoba berjalan dan mencoba agar terlihat sedang mencari seorang. Juliet dapat merasakan tatapan panas Nick dari jauh, tapi Juliet tidak melirik lagi ke arah Nick. Lalu Juliet melihat Emma yang sedang mengantri untuk mengambil makanan. Tanpa pikir panjang Juliet menghampiri temannya itu. Karena astaga dia benar-benar salah tingkah sekarang, ia tidak tahu harus melakukan apa. Emma, panggil Juliet. Emma menoleh. Hei, jawab Emma. Lalu Emma memperhatikan wajah Juliet. Kau terlihat berbeda, apa kau baik-baik saja? Tanya Emma. Sepertinya percuma menyembunyikannya, mengingat sebentar lagi akan ada gosipnya. Aku dan Nick putus, jawab Juliet datar. Membuat Emma berkedip sejenak, ia terlihat kaget. Apa kau sedang bercanda? Tidak. Apa yang terjadi? Tanya Emma terlihat khawatir sekarang. Entahlah, semuanya terjadi dengan cepat. Emma sepertinya bisa membaca Juliet, karena setelah itu Emma tidak bertanya lagi. Saat ini posisi Juliet sedang memunggungi Nick dan menghadap Emma. Oh astaga dia biasanya tidak memiliki masalah untuk menghadapi hal seperti ini. Emma melirik sekilas ke arah punggung Juliet. Nick tidak berhenti menatapimu sejak tadi, seru Emma jujur. Juliet menahan napasnya. Juliet sejak tadi bisa merasakan tatapan Nick. Tapi sekarang Emma yang sudah mengkonfirmasi bahwa Nick memang menatapinya membuat seluruh tubuhnya malu. Juliet tidak mengerti kenapa dirinya menjadi seperti ini. Padahal ia biasanya memeluk Nick atau Nick merangkulnya. Tapi sekarang hanya Nick yang menatapinya dari ujung ruangan membuatnya malu. Lalu, tanya Juliet akhirnya mencoba terlihat tidak peduli. Emma menatap Juliet sambil mengangkat alisnya, Emma hanya mengangkat bahunya. Entahlah, siapa tahu kau ingin tahu, jawab Emma santai. Sekarang Emma dan Juliet mengambil makanannya. Setelah mereka selesai mengambil makanannya, mereka mencari meja kosong. Lalu mereka duduk di kursi umum, bukan kursi anak-anak populer ataupun anak-anak culun. Emma makan dengan tenang, Juliet menatap Emma heran. Ia kira Emma akan segera menanyakan tentang bagaimana Nick dan dirinya putus ketika mereka sudah duduk. Tapi Emma malah memilih tidak bertanya. Ketika sudah makan selama sekitar 5 menit, Juliet akhirnya bertanya. Kau tidak bertanya kenapa Nick dan aku putus? Tanya Juliet. Karena biasanya teman-teman Juliet yang sebelumnya pasti tidak akan membiarkan Juliet pergi tanpa mengetahui semua yang terjadi. Apa kau sudah ingin menceritakannya? Tanya Emma.
Emma ternyata memikirkan perasaan Juliet. Emma tidak ingin memaksanya. Juliet tersenyum kecil. Setelah itu Juliet menceritakan semua hal yang terjadi dan mencoba mengontrol mimik wajahnya agar terlihat semua ini bukan masalah besar. "Apa kau akan menerima kalian putus tanpa alasan jelas seperti ini?" tanya Emma tiba-tiba. Juliet sejak kemarin sudah memikirkannya berkali-kali. Sejujurnya Juliet belum bisa sepenuhnya menerima kalau mereka putus seperti ini. Juliet kepikiran untuk mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Apa alasan Nick ingin putus ada hubungannya dengan kepergiannya selama 4 hari ke Chicago itu? Juliet mencoba melirik Nick yang duduk di kursi anak-anak populer. Dan Juliet menahan napasnya ketika tatapannya bertemu dengan Nick. Apa Nick dari tadi menatapinya? Juliet sedikit lengah, ia tidak menyadari Nick menatapinya. Kali ini Juliet menahan tatapan mereka sedikit lebih lama. Nick tidak menyembunyikan kalau dia sedang menatap Juliet dari mejanya. Walaupun jarak mereka cukup jauh tapi Juliet yakin mata Nick lebih gelap dari biasanya. Kali ini Nick yang memutuskan kontak mata mereka membuat dada Juliet entah kenapa menjadi nyeri. Kali ini Nick berbicara dengan wanita di sebelahnya. Juliet tahu wanita itu, kalau tidak salah namanya Jessica. Ketua cheerleader. Mereka mengobrol cukup akrab membuat kepala Juliet panas seketika. Lalu Jessica tertawa kepada sesuatu yang Nick bicarakan. "Juliet?" panggil Emma. Tatapan Juliet sekarang kembali ke Emma. Emma memunggungi meja anak-anak populer itu sehingga Emma tidak bisa melihat apa yang Juliet baru lihat. Juliet tahu dirinya sangat cemburu saat ini. Tapi tidak seharusnya ia cemburu mengingat Nick bukanlah miliknya lagi. Tentu saja aku akan menerimanya, untuk apa aku memohon-mohon penjelasan seperti wanita lemah. "I deserve better," ucap Juliet bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Sambil menusuk saladnya dengan hawa membunuh. Oh, Juliet berharap di piringnya itu Nick. Juliet akan menusukinya tanpa belas kasih.